Halo, Assalamualaikum sahabat juara dimanapun kalian berada. Berjumpa lagi bersama Kak Firdaus di channel Bimbel Nur Fikri pada video pembahasan soal-soal tryout TPS. Oke, pada video kali ini kita akan membahas soal-soal tryout ke-15 ya. Khususnya pada subtes pemahaman, bacaan, dan menulis. Namun pada video kali ini bersama Kak Firdaus kita akan membahas jumlah soal yang sedikit berbeda ya. Jika pada video sebelumnya bersama kakak hanya membahas 15 soal. Nah, pada video kali ini kita akan membahas lebih banyak lagi, yaitu 20 butir soal ya. Biar kemampuan kalian dalam persiapan nanti lebih terasah lagi gitu ya. Dan lebih bagus lagi nantinya ketika tes yang UTBK yang akan kalian laksanakan. Oke? Kita mulai bahas dari soal yang pertama ya, soal nomor 21. Nah, soal yang pertama ini adalah soal yang sering muncul, yang sering kita bahas juga ya pada soal-soal PBM, yaitu tentang judul bacaan ya. Jadi judul yang tepat untuk melengkapi bacaan tersebut adalah, nah ini sebenarnya pengulangan lagi ya. Kita langsung bahas. Dalam menganalisis judul, yang perlu kita perhatikan yang pertama apa? Oke, mengenai topik bacaannya ya. Bagaimana kita bisa memahami topik ini, itu yang pertama yang harus kalian tentukan. Oke. Kita lihat di sini ada dua paragraf. Jadi dua gagasan atau dua poin penting dari teks ini kita perhatikan. Nah, kita mulai lihat ya analisis. Yang pertama di sini disebutkan bahwa metode mendongeng dapat memberikan sumbangan terhadap perkembangan kecerdasan moral anak. Jadi kalimat pertama ini ya menginformasikan bahwa metode dongeng itu memberikan pengaruh ya, memberikan pengaruh atau sumbangan terhadap perkembangan moral anak. Nah, kalau kita lihat kalimat kedua ya, Latifah meneliti siswa TKB berusia 5 tahun dengan jumlah subjek pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol masing-masing 17 anak. Nah, ini terlihat penjelasan ya. Penjelasan terkait dengan penelitian yang dilakukan Latifah terhadap ya pengaruh metode dongeng. Jadi kalimat 2 lebih ke penjelas, ya kan? Nah, jadi topiknya ada di kalimat pertama untuk paragraf pertama ini. Kita lihat paragraf kedua ya. Hasil analisis menunjukkan ada pembedaan tingkat pencapaian. Ini terlihat sebagai informasi penjelasan lagi. Jadi paragraf yang kedua ini paragraf yang berfungsi memperjelas informasi dalam paragraf pertama terhadap metode dongeng yang memberikan pengaruh. Diperjelas lagi, ada perbedaan ya tingkat pencapaiannya. Apa perbedaannya? Nah, dijelaskan di sini ya. Jadi perbedaannya adanya kecerdasan moral sebelum mereka menerima bimbingan dengan yang sesudah, yaitu mengalami peningkatan sebanyak 34% ya kan. Nah, dari kedua paragraf ini kita bisa mengambil poin utamanya. Apa? Ini ada pengaruh yang dihasilkan dengan metode dongeng, pengaruhnya tadi terhadap kecerdasan moral anak, ya kan? Nah, setelah poin utamanya kita ketahui, baru kita kaitkan ke opsi jawaban yang tersedia. Ya. Nah, kata kuncinya juga sudah ketemu. Ada pengaruh, pengaruhnya kemana? Kecerdasan moral anak. Ya, gitu. Sehingga yang paling sesuai untuk dijadikan judul dengan mengaitkan topik bacaannya ini ada di pilihan yang E. Ya. Dongeng meningkatkan kecerdasan moral anak ya. Gitu. Jadi diingat untuk menentukan judul kita lihat 3 poin ini, topik bacaannya, kaitkan ke kata kuncinya. Nah, nanti baru kita ya pilah-pilah, kita timbang-timbang mana yang tepat ya untuk dikaitkan ke judulnya. Oke? Itu untuk soal yang nomor 21. Kita lanjut ke soal nomor 22 tentang kata yang tidak baku. Ya. Nah, sepertinya kalau kalian sering membaca ya atau kalian rajin hobi membaca, kalau soal dari opsi jawabannya udah kelihatan tuh kata yang mana tuh yang nggak baku, ya.
Oke, jadi langsung saja yang tidak baku ada di opsi B. Kata subjek. Ya. Kenapa? Karena yang bakunya adalah subjek. Jadi pakai J. Jadi kesalahan penyerapan di sini ya yang menyebabkan kata tersebut tidak baku. Oke? Nah, ini juga berlaku pada beberapa kata yang lain seperti kata objek ya, jadi pakai J ya, subjek begitu juga ya. Plus kata yang lainnya adalah manajemen. Itu juga termasuk ya. Jadi kalau kita serap yang awalnya pakai G, manajemen gitu kan. Nah, diserap ke bahasa Indonesia menjadi manajemen pakai J ya, bukan pakai G lagi. Oke? Nah, itu beberapa kata ya yang perlu kalian perhatikan juga terkait kebakuannya. Oke? Kita lanjut ke soal nomor 23. Perbaikan kalimat ketiga adalah mengubah tanda koma dengan oke, di sini ada tanda koma setelah kata menunjukkan. Ya. Nah, kenapa perlu kita perbaiki? Sebenarnya ini kesalahannya adalah kehadiran koma di sini yang pertama tidak perlu, yang kedua juga perlu diganti karena ada kesalahan yang terkait dengan struktur kalimat. Ya. Nah, langsung saja Kakak kasih tahu jawabannya. Jadi ini perbaikannya adalah yang B, mengganti koma dengan bahwa. Ya. Oke, kita bahas tadi ya. Jadi kesalahan koma di sini diganti bahwa karena kalimat ini masih mengandung kerancuan struktur. Kenapa? Nah, kata menunjukkan dan kata ada pada kalimat ini bisa sebagai predikat. Nah, kalau predikatnya begini kan jadinya rancu, nggak jelas yang mana intinya. Apakah menunjukkan, apakah kata atau. Ya, jadi rancu. Jadi yang dimaksud rancu kan begitu ya, yang tidak memiliki kejelasan struktur inti kalimatnya atau struktur kalimatnya. Oke? Nah, makanya tadi kita hadirkan kata bahwa ya, dan kita hapus tanda koma di sini agar strukturnya jelas. Kalau bahwa sudah dimasukkan, nah, jadi beginilah struktur kalimatnya. Ya. Jadi bahwa ini akan membentuk perluasan objek. Ya, ingat ya, konjungsi bahwa itu termasuk konjungsi perluasan. Jadi dia akan memperluas kata ada sampai menerima ini menjadi unsur objek. Lalu pola lainnya apa? Ada subjek, ada predikat juga di sini. Ya, jadi pola kalimat ini adalah SPO, subjek, predikat, objek. Subjeknya adalah hasil analisis, predikatnya adalah kata menunjukkan. Nah, selanjutnya adalah objek yang diperluas dengan penanda bahwa. Oke, itu kesalahannya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 23. Tentang kata berimbuhan. Kata berimbuhan yang tidak tepat pada kalimat yang mana? Ya, pada kata yang mana nih? Oke. Nah, untuk menganalisis soal tentang kata berimbuhan yang semacam ini bunyi pertanyaannya, dua hal yang diperhatikan. Yang pertama, bisa jadi kesalahannya itu secara penulisan. Ya, misalnya harusnya ditulis memengaruhi, tapi di teksnya ditulis mempengaruhi. Nah, itu juga bisa salah. Ya, atau contoh yang gampang, harusnya ditulis mencuci pakaian, tapi di situ ditulis menyuci pakaian. Nah, kata menyuci juga bisa salah secara penulisan karena kaidah pembentukannya tidak sesuai. Atau bisa juga salah secara penggunaan. Penggunaan yang tidak terkait dengan konteks kalimatnya. Jadi ditulis sudah benar, tapi ketika dimasukkan ke kalimat ternyata nggak pas nih kata ini. Ya, misalnya kata apa? Kata pemukiman. Pemukiman itu mengandung makna proses memukimkan. Nah, ketika digunakan yang tidak untuk konteks itu berarti salah. Misalnya di pemukiman padat penduduk itu salah. Karena yang benar apa? Di permukiman, bukan di pemukiman. Karena maknanya tempat kan, tempat bermukim kan. Nah, kalau tempat itu bisa dengan peran. Contohnya tadi pada kata permukiman. Oke? Jadi dua hal ya, penulisan atau penggunaan. Oke? Nah, di sini secara penulisan tidak ada yang salah. Ya, memberikan udah benar, perkembangan juga tidak salah, pembedaan juga tidak salah, ya kan? Begitu juga bercerita atau bimbingan. Berarti ini kesalahan dari segi penggunaannya yang tidak terkait dengan konteks kalimatnya, ya, yang nggak nyambung, yaitu ada di pilihan yang C, pembedaan. Ya.
Nah, kenapa pembedaan di sini salah? Ya. Nah, baru nih kalau terkait dengan konteks kita analisis juga kaitkan dengan makna. Oke? Nah, jadi secara makna pembedaan itu adalah proses, cara atau perbuatan membedakan. Sedangkan di sini tidak merujuk ke proses. Ya. Jadi kan nggak pas tuh ada proses membedakan tingkat, kan nggak ada ya. Gitu. Makanya harusnya di sini apa? Perbedaan. Karena kalau perbedaan bisa bermakna beda atau selisih gitu ya, atau juga bisa bermakna perihal yang berbeda atau perihal yang membuat berbeda. Jadi salah satu dari makna ini masuk ke kalimat ini kalau dengan perbedaan. Ya. Yang mana yang lebih tepat nih secara makna? Karena di sini konteksnya ada yang tidak sama, ya kan? Kan tuh ada yang nggak sama nih tingkat pencapaiannya, ya kan? Nah, makanya makna yang perbedaan yang ini nyambung ke konteks yang ini, ya. Jadi beda, tidak sama, ya kan? Gitu. Oke? Jadi ini untuk soal yang nomor 24. Kita lanjut ke soal nomor 25. Ya. Kalimat keempat tidak efektif karena kekurangan konjungsi yang bermakna. Nah, kalau soal seperti ini berarti kalian harus tahu dulu ya, konjungsi pengandaian itu apa, penegasan itu apa aja, sampai pemilihan. Oke, biar menambah pemahaman juga ya, berikut kakak berikan contoh ya, konjungsi yang kelompok-kelompok ini. Pengandaian, ada kata kalau misalnya ya, ada kata andaikan, seandainya. Penegasan, ada kata bahkan. Penambahan, bisa kata dan, bisa juga kata serta. Penjelasan, kata bahwa. Pemilihan, kata atau. Ya. Nah, semua konjungsi ini tergolong konjungsi intrakalimat. Ya, bisa aja sih beberapa kata di sini bisa ke antar. Contohnya kata bahkan ya, itu bisa sebagai antar kalimat. Ya, tapi yang lainnya lebih ke intra. Oke. Nah, ada juga sebenarnya penambahan tuh untuk antar kalimat juga ada. Kayak selain itu, di samping itu, ya. Tapi kan di sini kan konteksnya dalam intra kalimat ya. Makanya contoh-contoh yang kakak hadirkan lebih ke intra kalimat. Oke. Nah, kalau kalian ingat ke pembahasan soal nomor 23 tadi, ya, sebenarnya udah tahu tuh yang mana jawabannya. Karena mirip-mirip nih susunan kalimatnya kan. Yaitu yang D, penjelasan ya. Jadi harus kita tambahkan di sini kata bahwa biar kalimatnya menjadi efektif ya, biar struktur kalimatnya jadi jelas. Kesalahannya sama tadi sebenarnya analisisnya ya dengan soal nomor 23 ya. Jadi kenapa dia nggak efektif? Karena adanya kerancuan struktur ya. Jadi struktur kalimatnya masih belum jelas. Sama, jadi kata bahwa di sini kita letakkan harusnya setelah kata ada. Jadi hasil analisis juga menunjukkan bahwa, nah sama tuh strukturnya dengan contoh yang tadi. Oke? Jadi ini jawaban untuk soal nomor 25 yang D. Oke, sahabat juara, kita lanjut ke soal nomor 26 ya. Tentang penggunaan kata yang salah digunakan pada kalimat ke-1 ya, adalah kata yang mana? Oke, jawabannya adalah kata bahwa ya. Nah, apa alasannya kata bahwa di sini salah? Ya, kalau masih ada kata bahwa, kalimat ini hanya berstruktur keterangan dan subjek. Berarti tidak ada struktur predikatnya. Berarti kalimat ini masih berpola yang tidak lengkap. Masih belum ada unsur inti S dan P-nya. Ya. Kenapa? Karena tadi ya, kata bahwa ini adalah konjungsi perluasan. Jadi dia akan membentuk perluasan. Jadi bahwa bla bla bla-nya sampai ujung jadi subjek doang. Jadi satu pola doang. Ya. Makanya kita hapus kata bahwa pada kalimat ini. Nah, kalau kata bahwa sudah dihapus, struktur kalimatnya baru jelas. Apa? Ini dia, ya. Menurut sampai Kudus tetap keterangan, lalu metode dongeng berubah menjadi struktur subjek.
dapat memberikan predikat, sumbangan objek terhadap perkembangan kecerdasan moral anak usia prasekolah, keterangan. Jadi strukturnya baru jelas kalau kata bahwa dihapuskan. Oke, jadi kesalahannya tadi pada kata bahwa ya. Itu soal nomor 26. Kita lanjut ke soal nomor 27. Nah, lagi-lagi kembali pembahasan tentang judul ya. Soal yang muncul tentang judul. Kita langsung bahas ya. Sebuah penelitian dilakukan oleh Dr. Al-Qadi membuktikan pengaruh membaca. Nah, ini disebutkan ya, sebuah penelitian ya yang dilakukan oleh Dr. Al-Qadi membuktikan pengaruh membaca dan mendengarkan Al-Quran. Ya, apa pengaruhnya? Ya, terhadap kondisi psikologis seseorang tentunya ya. Nah, lalu ada penjelasan lagi, pengaruhnya apa? Nah, ini ya. Jadi, seseorang itu dapat mengalami penurunan depresi dan kesedihan serta memperoleh ketenangan jiwa, ya. Ketika si orang itu membaca atau dibacakan Al-Quran. Jadi terlihat kan bahwa kalimat 1 dalam paragraf 1 ini adalah kalimat utamanya. Jadi ada pengaruh membaca dan mendengarkan Al-Quran terhadap psikologi seseorang. Ya. Nah, lalu paragraf kedua ada kata selain penelitian dilakukan. Berarti kan terlihat penjelasan juga ya. Informasi tambahan lagi nih terhadap paragraf 1, ya kan? Gitu. Ya, ada juga penelitian lain yang membuktikan pengaruh Al-Quran terhadap kondisi jiwa. Jadi terlihat lagi itu. Topiknya adalah bagaimana Al-Quran itu berpengaruh terhadap kondisi jiwa seseorang, ya kan? Nah, dijelaskan juga tuh pengaruh-pengaruhnya seperti apa kan? Ya, ada sekian persen mendapatkan ketenangan, ya kan? Ada juga ya saat mendengarkan mendapatkan ketenangan sekian persen, ya kan? Nah, jadi kata kuncinya sudah ketemu juga ya. Bagaimana Al-Quran bisa memberikan pengaruh, ya, membaca Al-Quran bisa memberikan pengaruh terhadap apa? Psikologi seseorang. Nah, kalau kita lihat dari kata kuncinya, wah mungkin yang A nih, ya, karena kata kuncinya ada pengaruh membaca dan mendengarkan Al-Quran. Ya, kalau yang B nggak pas, karena poin dari membacanya itu nggak masuk, ya. Yang C terhadap kehidupan, jadi nggak pas. Oke? Karena jawabannya adalah yang E. Pengaruh membaca Al-Quran terhadap kejiwaan seseorang. Loh, kok bukan yang A? Nah, ingat tentang judul ya, bahwa selain berkaitan dengan topik, judul itu juga harus terarah, harus fokus, tidak terlalu luas. Karena di sini topiknya hanya bagaimana pengaruh terhadap kondisi seseorang, kondisi psikologi seseorang. Nah, makanya lebih fokus yang E. Kalau ini kan terlalu luas, ya. Pengaruh membaca dan mendengarkan Al-Quran kemana, terhadap apa gitu. Jadi masih terlalu luas kalau yang A. Oke, karena di sini fokusnya ya ke sini doang, kondisi jiwa seseorang, ya. Jadi jawabannya yang E. Selanjutnya soal nomor 28, ya. Kalimat ke-1 terdapat penggunaan kata yang salah. Kata apakah itu? Kata atau, ya, ataupun di sini termasuk salah. Salahnya berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan penggunaan konjungsi yang berupa konjungsi korelatif, ya. Ingat, masih ingat tentang korelatif? Jadi konjungsi korelatif itu adalah konjungsi yang penggunaannya berpasangan dan penggunaan pasangannya ini harus sesuai, tidak dicampur-campurkan atau diganti-gantikan dengan kata yang lain. Beberapa di antara konjungsi korelatif adalah ada kata tidak, tetapi, ada kata bukan, melainkan, ada kata baik maupun. Nah, kesalahan ataupun di sini nyambung ke baik maupun, ya. Yang harusnya kan nyambung nih, baik bla 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 maupun bukan. Jadi nyambung ke sini. Jadi kalau konjungsi korelatif ini penggunaannya harus sesuai dengan pasangannya, ya. Jadi jangan diganti-gantikan. Sama nih nanti, jangan kita campurkan tidak dengan melainkan, bukan dengan tetapi. Nah, kalau kita campurkan juga tetap salah. Lalu apa perbedaan penggunaan tidak dengan bukan di sini? Perbedaannya adalah
Kalau tidak, di sini berarti bisa kata kerja, bisa juga kata sifat. Misalnya kata kerja, dia tidak hanya memantau, tetapi juga ikut membantu. Kan memantau kata kerja, membantu kata kerja, ya. Atau kata sifat, dia tidak hanya cantik, tetapi juga ramah. Nah, cantik, ramah, kata sifat. Baru bisa, ya. Kalau bukan, biasanya kata benda. Ya, misalnya beliau bukan ayah saya, melainkan paman saya. Jadi ayah, paman, kata benda. Itu perbedaannya, ya. Jangan sampai salah dalam menggunakannya. Oke? Itu penjelasan untuk soal nomor 28, ya. Jadi berkaitan dengan kesalahan dalam konjungsi korelatif. Kita lanjut ke soal nomor 29 tentang penulisan huruf, ya. Ini rata-rata lebih ke huruf kapital nih ya, gitu. Dan kakak rasa juga kalau kalian sudah baca-baca outline NF ya, nah itu kan juga ada tuh ya, atau latihan-latihan soal PS juga ada tuh ya, kasus-kasus kayak begini, gitu. Karena jawabannya yang D, bahasa. Jadi penulisan huruf kapital pada kata bahasa masih salah, tidak tepat. Ya, kenapa? Nah, ini penjelasannya. Ada beberapa kata yang tidak perlu ikut kapital meskipun diikuti namanya. Ya, tuh kata hari, kata bulan, kata tahun, kata bahasa, bangsa, negara atau wilayah tidak perlu dikapitalkan meskipun setelahnya ada namanya. Jadi setelahnya ada nama harinya. Nih, hari Senin, bulan Mei, tahun Masehi, bahasa Arab, bangsa Indonesia, negara Jerman, wilayah Bandung. Jadi kata-kata ini tidak perlu dikapitalkan huruf pertamanya. Cukup nama-namanya, begitu. Ya. Jadi kasus ini berbeda dengan poin pada unsur-unsur geografi ya. Kalau geografi kan kalau ada pulau ada namanya, P-nya kapital, nama pulaunya pasti. Pulau Sumatera, P-nya kapital, Sumatera S-nya pasti. Karena itu poin pada penulisan unsur geografi. Atau nama-nama danau ya kan, ya nama-nama sungai. Nah itu tidak masuk ke sini baru. Jadi poin ini lebih ke pengecualian ya, gitu. Jadi kalau ada kata-kata ini, nah kalau ada namanya kata-kata ini nggak usah kapital, ya. Walaupun beberapa kata, misalnya kayak kata negara, kalau dalam penulisan Negara Kesatuan Republik Indonesia memang tetap kapital ya, karena itu sudah menjadi kesatuan nama, ya, gitu. Oke. Ya, ini soal nomor 29. Kita lanjut ke soal nomor 30, ya. Nah, di sini kata yang tepat untuk melengkapi kalimat ketiga adalah, ya kalau kita baca dulu nih ya. Penelitian ini bla 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 dengan alat pendeteksi tekanan darah, detak jantung, ketahanan otot dan ketahanan kulit terhadap aliran listrik. Ini kayaknya penggunaan ya. Gitu. Jadi penggunaan alat penelitian ini bla bla dengan alat-alat ini gitu kan. Nah, gimana kalau yang B udah pasti salah? Yang B maaf, yang D udah pasti salah. Atau yang E pasti salah. Kenapa? Karena D dan E ini adalah verba transitif. Verba yang membutuhkan objek. Nah, di sini kan nggak ada objek, ini langsung keterangan alat ya kan? Udah pasti salah. Ya, jadi antara tiga pilihan aja. Kira-kira yang mana? Oke, karena di sini makna dibantu atau didukung supaya lancar ya kan. Jadi penelitian ini didukung oleh alat ini ya kan, biar lancar. Sehingga untuk makna dibantu atau didukung supaya lancar ini ada pada opsi yang A, kata tunjang ya. Jadi ditunjang itu dibantu atau didukung supaya lancar. Dan logis juga ya. Penelitian ini dibantu atau didukung dengan alat apa ya kan? Begitu. Oke. Jadi nomor 30A. Kita lanjut ke soal nomor 31 ya. Kalimat kedua tidak efektif. Perbaikannya adalah, kenapa kalimat dua ini tidak efektif? Nah, ingat, kalau sudah ada susunan menurut bla bla bla, bahwa bla bla udah pasti salah tuh. Ya, jadi kata menurut dengan kata menunjukkan bahwa ini sudah pasti salah.
Ya, jadi tadi jawabannya yang A ya. Jadi kata menurutnya harusnya dihilangkan. Ya, gitu. Nah, jadi menurut menunjukkan bahwa, menurut dikatakannya bahwa, itu udah pasti salah tuh susunan kalimat kayak begitu. Ya. Karena apa? Karena dengan menurut ini sampai sini jadi keterangan menunjukkan predikat transitif yang harus ada objek, ini perluasan objeknya. Sampai ke bawah jadi objek, ya kan? Jadi kalimat kan cuman keterangan predikat objek, nggak ada subjek. Nah, itu salahnya. Ya, kenapa sudah pasti salah, ya? Oke. Nah, kalau dihilangkan jadi gimana? Nah, jadi begini. Ya. Penelitian tersebut subjek menunjukkan predikat, nah bahwa sampai 97% objek. Jadi kasus perluasan objek juga muncul di kalimat ini, ya. Nah, kalau masih ada menurut jadi keterangan tadi, ya. Karena menurut itu termasuk kata depan. Nah, kan salah satu penanda keterangan apa? Ya, adanya kata depan. Oke? Jadi jawabannya tadi yang A, menghilangkan kata menurut. Selanjutnya nomor 32. Kalimat keempat mengandung kata berimbuhan yang salah. Nah, yang tadi tuh nyambung ke pembahasan tadi juga ya, kata berimbuhan. Kita lihat dulu penulisannya. Ada yang salah nggak nih? Kalau memang nggak ada yang salah, baru penggunaannya kita analisis. Ya, ternyata secara penulisan ada nih yang salah. Ya, kata pada pilihan E, mempublikasikan. Ya, karena yang benarnya adalah mempublikasikan. Ya, masih ingat materi yang berkaitan dengan peluluhan ya dalam pembentukan kata berimbuhan. Jadi awalan huruf awal kata dasar KTSP akan luluh atau hilang jika melekat dengan imbuhan me, ya. Gitu. Jadi publikasi di awal P, nah ketemu me jadi P-nya luluh. Oke? Gitu. Ya, dia alasannya sama kayak kata tadi ya, pengaruh, memengaruhi yang benar, ya. Gitu. Percaya, memercayai. Oke, bukan mempercayai. Oke? Nah, pesona sama ya, jadi memesona, bukan mempesona yang baku. Oke? Lanjut. Nomor 33 ya. Kata yang tepat mengisi titik-titik pada kalimat ke-1. Sebuah penelitian bla 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 dilakukan oleh Dr. Al-Qadi. Wah, ini kalau dibaca aja udah kelihatan nih. Kalau kalian bermain perasaan ya, biasanya udah ini nih, udah tahu tuh jawabannya. Oke? Yang mana? Kata yang kan? Ya, sebuah penelitian yang dilakukan. Nah, sebenarnya kenapa kita masukkan kata yang di kalimat ini? Kata yang itu digunakan sebagai konjungsi perluasan. Jadi dia bisa dipakai untuk perluasan subjek atau perluasan objek, ya. Gitu. Nah, makanya di sini kehadiran konjungsi yang sebagai perluasan subjek. Jadi artinya dari sebuah penelitian sampai Amerika Serikat ini adalah subjeknya. Ya. Gitu. Nah, membuktikannya adalah predikat. Lalu pengaruh membaca dan mendengarkan Al-Quran adalah objeknya. Baik yang berbahasa Arab maupun bukan terhadap bla bla, ya. Nah, ini bisa sebagai keterangan, ya. Gitu. Jadi strukturnya jelas kalau kata yang dimasukkan. Kalau dimasukin opsi yang lain, ya. Nah, bisa jadi predikatnya jadi rancu, ya kan? Jadi sebuah penelitian dilakukan, membuktikan jadi rancu. Itu alasannya kenapa kata yang perlu dimasukkan, ya. Dan itu juga beberapa contoh kalimat kenapa ada yang, ya. Dia misalnya orang yang menolong saya kemarin ternyata teman dekat ayah saya, kan ada orang yang menolong gitu kan. Jangan orang menolong saya kemarin teman ayah gitu kan. Nah, itu alasannya kenapa perlu yang. Oke? Itu soal nomor 33. Selanjutnya soal nomor 34, kesusastraan. Ya, apakah di sini sudah benar atau belum? Jawabannya tidak perlu diperbaiki. Jadi sudah benar. Ya. Kenapa? Kita lihat nih makna dari kesusastraan. Jadi ada yang bermakna perihal susastra, ada yang bermakna ilmu atau pengetahuan tentang segala hal yang berkaitan dengan susastra.
ada juga buku-buku tentang sejarah susastra. Kira-kira makna yang mana nyambung ke kalimat ini? Lihat tuh, dalam catatan sejarah kesusastraan Indonesia. Ya, oh bisa jadi dalam catatan dalam buku-buku tentang sejarah susastra. Bisa kayak begitu juga. Ya, jadi bisa saja makna yang nomor 34 ini masuk ke kata makna yang C. Oke? Jadi jawabannya makanya tidak perlu diperbaiki karena sudah baku dan secara konteks pun sudah benar. Oke, sahabat juara, selanjutnya nomor 35 ya. Di sini kata yang ditebalkan adalah genre. Nah, apakah sudah benar atau perlu diperbaiki? Ya. Ternyata jawabannya adalah yang B. Jadi genre ini masih perlu diperbaiki dengan tidak memiringkan penulisannya. Jadi artinya apa? Kata genre ini sudah baku. Ya. Kalau dia nggak baku memang benar dimiringkan. Tapi karena sudah baku, kita perlu perbaiki menjadi penulisannya secara tegak aja. Ya. Jadi tidak perlu dimiringkan. Nah, lalu kan di sini genre juga bisa bermakna jenis. Kok bukan yang C kalau diperbaiki? Kok C nggak bisa? Nah, lihat konteksnya. Cerpen Indonesia merupakan salah satu genre sastra. Kalau tentang sastra, kalau genre itu biasanya bisa ada makna khususnya. Jadi bukan makna jenis aja ya dalam konteks ini. Karena genre di sini dalam konteks kelompok sastra berdasarkan bentuknya. Jadi beda kan? Jenis di sini dengan kelompok ya. Jadi ini dikelompokkan. Oke? Gitu. Makanya lebih tepat di sini tetap penggunaan kata genre. Cuman perbaikannya lebih ke diubah ke bentuk tegak ya, bukan dengan huruf miring. Selanjutnya nomor 36. Nah, di sini ya jawabannya adalah yang A. Oke, jadi kata dengan di sini tidak perlu diperbaiki. Kenapa? Kita lihat beberapa penjelasan tentang kata dengan ya. Nah, nih. Oke. Diulang dari awal. Jadi, daripada dibanding dengan ini merupakan bentuk pernyataan perbandingan. Jadi, kita bisa menggunakan ketiga bentuk ini jika kalimatnya mengandung informasi perbandingan. Cuman ada perbedaan dari penggunaannya di dalam kalimat. Nah, perbedaannya apa? Kalau daripada dibanding itu bisa digunakan dalam konteks kalimat tunggal. Jadi dia sebagai keterangan. Oke? Contohnya seperti ini. Nilai ekspor tahun ini meningkat daripada tahun lalu. Jadi nilai ekspor tahun ini subjek, meningkat predikat. Nah, daripada tahun lalu jadi keterangan. Jadi kalimat tunggal saja. Nilai ekspor tahun ini subjek, meningkat predikat, dibanding tahun lalu tetap keterangan. Jadi dalam konteks kalimat tunggal kita bisa menggunakan daripada atau dibanding ya. Perbedaannya begitu. Nah, kalau dibanding dengan ya, berarti bisa digunakan dalam konteks kalimat majemuk. Ya, jadi dia sebagai bentuk perluasan bisa jadi. Makanya kalau biasanya dengan dibandingkan ini pakai jika rata-rata kalimatnya ya. Nah, misalnya kayak gini nih, kita ubah nih jadi kalimat majemuk. Begini jadinya. Nilai ekspor tahun ini meningkat jika dibandingkan dengan tahun lalu. Jadi di sini ada perluasan jika dibandingkan dengan. Ya, perbedaannya begitu. Dan juga jangan sampai salah penggunaannya ya, salah pasangan ya. Kalau kita gunakan dibanding, tidak perlu pakai dengan. Nah, kalau kita gunakan dibandingkan baru setelahnya pakai dengan. Oke? Jadi, bentukan ini juga sudah dianggap bentukannya lebih padu ya, lebih baku. Nah, makanya tadi jawaban yang A tidak perlu diperbaiki ya, karena kan mirip dengan ini. Tuh, dalam catatan sejarah kesusastraan Indonesia, cerpen Indonesia merupakan salah satu genre sastra yang paling muda usianya. Jika kan mirip tuh dibandingkan dengan. Jadi kata dengan di sini makanya sudah benar. Kecuali kalau di sini jika dibanding dengan, nah itu baru salah. Ya. Oke. Kita lanjut ke soal nomor 37.
Nah, penulisan di pada 1910-an. Apakah sudah benar atau belum? Pastinya sudah salah ya. Pastinya ini jawabannya nggak mungkin yang A. Apalagi yang D. Ya, gitu. Jadi cuma 3 opsi. Tapi kalau kakak lihat sih rata-rata kalian benar nih jawabnya. Yaitu yang B. 1910-an. Ya. Kenapa? Ini aturannya ya. Jadi dalam kaidah ejaan diatur bahwa tanda hubung dipakai untuk memisahkan angka dan huruf dalam satu ikatan kata. Ya. Jadi ada huruf, angka. Ini kan dalam satu kata sebenarnya. Nah, dipisah dengan tanda hubung. Tahun juga begitu, 1950-an. Ya. Atau mungkin ada juga contoh lain misalnya dalam penyebutan suatu peristiwa. Pasca 5 Juli. Nah, pasca tanda hubung 5. Penulisannya gitu yang benar. Oke? Karena pasca 5 itu kan masih dalam satu ikatan kata. Itu alasannya. Kenapa di kalimat ini diperbaiki dengan 1910-an dengan penambahan tanda hubung. Selanjutnya nomor 38. Ya, di sini ada kata memrakarsai. Apakah sudah benar atau belum? Nah, kalau kalian ingat pembahasan yang tadi, kan ada tuh tadi kata memublikasikan yang benar. Nah, apakah sama kasusnya dengan ini? Ternyata berbeda. Walaupun kata dasarnya di sini diawali huruf P, prakarsa. Ya, artinya jawabannya pasti perlu diperbaiki, bukan yang A. Karena yang benar adalah yang B, memprakarsai. Ya. Apa alasannya? Nah, ya diingat nih alasannya atau aturannya. Jadi huruf awal kata dasar KTSP kan luluh tadi ya atau hilang jika melekat dengan awalan mu atau pe. Nah, tapi ada pengecualiannya nih diantaranya ya. Kecuali setelah huruf awal kata tersebut ada konsonan. Jadi setelah huruf awal tersebut adalah konsonan, huruf konsonan. P. Tapi setelahnya R. R kan konsonan. Ya kan? Makanya kalau dikasih me jadi tetap ya, tidak luluh, memproduksi. K. Setelah K ada R. R konsonan, dikasih me tetap mengkreasikan, ya. Lalu syukur. S Y, ya. Nah, sama nih. Jadi Y konsonan, huruf awalnya S, setelahnya konsonan. Kasih me tetap mensyukuri. Jadi ini pengecualian yang pertama. Atau pada beberapa kata, misalnya kata punya, jadi tetap mempunyai, ya. Atau kata kaji yang dalam makna analisis, jadi mengkaji data-data, ya. Tapi kalau dalam arti keagamaan, misalnya baca Quran, gitu ya, atau mendengarkan ceramah agama, itu bisa dalam arti mengaji, ya. Kan ada pengajian, gitu kan, ya. Itu penjelasan untuk soal nomor 38 ini. Oke? Jadi makanya tadi yang benar adalah memprakarsai. Jadi P setelahnya ada konsonan. Ya, R. Jadi tetap P-nya tidak luluh. Oke? Kita lanjut ke soal nomor 39. Di sini ada cerita pendek Indonesia. Apakah sudah benar atau belum? Kalau kita lihat dari kalimatnya aja pasti salah nih kalau begini doang. Karena apa? Dalam bukunya yang berjudul. Berarti ini adalah judul buku. Masih ingat materi tentang penulisan judul? Khususnya dalam huruf miring? Iya, jadi untuk penulisan judul buku harus dimiringkan. Oke, jadi jawabannya yang C. Ya, kaidahnya gimana? Ini ya. Judul buku atau novel di dalam teks atau dalam kalimat ditulis dengan huruf miring dan huruf kapital. Jadi jangan cuma dimiringin, ya, tapi diperhatikan juga penulisan huruf kapitalnya. Oke? Jadi kalau untuk judul puisi doang, judul artikel di sebuah koran, judul makalah yang kalian buat, atau judul cerpen yang kalian buat, nah itu baru dengan tanda petik, ya. Tapi kalau kalian bikin judul, bikin buku biografi, nah judulnya itu ya akan ditulis dengan huruf miring. Oke? Nomor 39 C.
Satu lagi nomor 40. Dalam majalah tersebut banyak memuat kumpulan cerita lucu M. Kasim. Nah, kalau jawab soal kayak gini dengan perasaan, jawabannya bisa jadi salah. Kenapa? Karena bisa jadi kalian menganggap, wah benar ini. Ya, apa yang salah? Dalam buku itu memuat, benar gitu kan? Tapi ternyata, ya kalau cuma bermain perasaan memang kadang-kadang menjadi baper gitu kan? Bisa jadi salah jawabannya. Ya kan? Karena memang jawabannya bukan yang A. Ya, jadi jawabannya harus diperbaiki nih kalimat ini. Nah, yang mana perbaikannya? Oke, kesalahan yang mungkin tidak kalian sadari, ya, adalah ini M. Kasim. Kenapa? M langsung Kasim. Ingat, dalam menyingkat nama orang, ya harus digunakan tanda titik. Ya. Itu yang pertama salahnya. Oke, jadi kalau masih ada kasus kayak gitu, salah. Jadi nggak mungkin yang C nih. Oke? Nah, jawabannya mana? Nih, yang D. Ya, majalah tersebut banyak memuat kumpulan cerita lucu. Sudah ada titiknya, M. Kasim. Ya. Lalu kita lihat, kenapa kalimat ini salah? Predikat kalimat ini apa? Memuat. Memuat termasuk verba transitif. Ya, berarti kumpulan cerita lucu M. Kasim adalah objek. Predikat objek. Diawali dalam kata depan. Dalam majalah tersebut adalah keterangan. Banyak memuat predikat, kumpulan cerita lucu M. Kasim objek. Keterangan predikat objek. Jadi jelas kan kalimat ini kenapa salah? Tidak ada subjek. Makanya perbaikannya yang D, menghilangkan dalam, terus memperbaiki penulisan M. Kasim. Jadi kalau dalamnya dihapus, majalah tersebut adalah subjek, banyak memuat predikat, kumpulan cerita lucu M. Kasim objek. Ya, itu alasannya kenapa jawabannya adalah D. Kalau yang B salahnya di sini, ini kan bukan judul majalah ya. Jadi sebuah kata aja. Makanya tidak perlu dimiringkan. Yang E salahnya mana? Masih sama ya. Masih menghadirkan dalam majalah tersebut banyak memuat. Jadi masih belum ada subjek. Oke. Jadi itulah pembahasan ya soal-soal tryout ke-15 ya, khususnya pada subtes PBM. Ya. Baik sobat juara, demikian pembahasan dari Kakak mengenai soal-soal ini. Semoga pembahasan-pembahasan yang Kakak sampaikan mudah dipahami oleh kalian, bermanfaat untuk kalian ya, dan juga tentunya bisa menambah semangat motivasi kalian lagi ya dalam berjuang menghadapi UTBK nanti. Oke, sekian dari Kakak ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam juara.